Mengembangkan sebuah tim adalah satu langkah yang wajib dilakukan oleh seorang leader dimanapun organisasi dia berada. Kenapa? Karena perkembangan sebuah organisasi ditentukan juga oleh perkembangan tim di dalamnya. Ketika orang-orang di dalam organisasi itu bertumbuh, terus berkembang, maka otomatis perusahaan pun akan ikut berkembang. Kenapa? Karena perusahaan adalah sekumpulan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Maka melakukan pengembangan tim yang berdampak itu menjadi satu hal yang penting dan leader perlu untuk benar-benar menjalankannya. Tapi apakah semudah itu mengembangkan tim? Saya yakin rekan-rekan pernah merasa gitu ya. Saya itu sudah pernah menjalankan program coaching ke tim saya, tapi kok nggak berdampak ya. Saya itu sudah pernah melakukan mentoring kepada tim saya. Apa kok kemudian tim saya nggak oke-oke juga, tetap dia melakukan kesalahan. Pertanyaannya adalah kebutuhan timnya apakah? Apa sih hambatan, tantangan, kesulitan yang dirasakan oleh tim kita? Dan apakah program coaching atau mentoring itu benar-benar dibutuhkan? Karena banyak sekali saya menemukan bahwa ketika ada masalah A, masalah B, masalah C, pokok solusinya adalah training karyawan. Padahal metode pengembangan karyawan, metode-metode yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan karyawan itu nggak hanya training, tapi ada banyak. Nah, untuk kita kemudian bisa memastikan pengembangan yang berdampak dari sekian banyak program pengembangan yang saya tadi bilang banyak itu, kita perlu tahu dulu apa kebutuhan timnya ya. Karena mengembangkan tim itu bukanlah sebuah proses di mana ya kita cuma ngasih ilmu, kita ngasih pengetahuan terus selesai. Tapi kita memahami apa yang sudah berjalan baik di dalam pekerjaannya, apa yang berjalan belum baik di dalam pekerjaannya, apa yang masih terhambat di dalam pekerjaannya, apa yang menghambat di dalam diri tim kita, dan kemudian baru kita bisa rumuskan kira-kira pendekatan seperti apa yang bisa kita berikan kepada karyawan kita sehingga karyawan kita bisa terus berkembang. Kalau kemudian saya sering nyebut gitu, saya sering sharing, ya satu obat itu kan nggak bisa menyelesaikan semua penyakit, nggak bisa semua masalah diselesaikan dengan training. Nah, dalam mengembangkan karyawan ada metodenya masing-masing yang tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhannya. Contoh, yang pertama adalah konseling. Seringkali orang bilang, oke, kita konseling. Nah, kita perlu tahu dulu kapan sih kita bisa atau perlu menggunakan konseling. Yaitu ketika tim kita ada masalah kaitannya dengan psikologi dia. Psikis dia itu sedang bermasalah. Motivasi dia itu naik turun. Dia merasa nggak termotivasi lagi untuk perform di pekerjaannya. Dan bisa jadi orang seperti ini itu butuh konseling. Kenapa? Ya karena kita perlu menggali di masa lalu dia ada seperti apa. Apa hambatan dia secara psikis yang itu menghambat dia dalam bekerja. Coaching. Kalau kemudian kita menggunakan istilah dari International Coaching Federation, metode coaching itu adalah metode yang membantu gitu ya, mengeksplorasi potensi, peluang yang ada di dalam diri coach kita atau orang yang kita coaching ini, dan kemudian kita explore, kita maksimalkan potensi-potensi dalam dirinya. Nah, jadi bagi kita merasa bahwa ini harusnya si anak ini punya potensi bagus, tapi kok nggak muncul-muncul ya, bisa jadi dia membutuhkan yang namanya coaching. Atau ada juga metode mentoring atau training. Mentoring atau training adalah ketika kita merasa bahwa tim kita itu knowledge-nya kurang, skill-nya kurang, dia nggak tahu, dia nggak mahir melakukan ini, itu. Ya maka kita lakukan mentoring. Jangan sampai dia nggak mahir melakukan suatu, skill-nya bermasalah, kita kasih konseling. Konseling yang digali psikis, akhirnya nggak berdampak. Dan begitu juga dengan consulting. Consulting itu adalah ketika ada orang datang kepada kita, kita memberikan solusi kepada dia. Kita memberikan rekomendasi yang harus dilakukan ini. Nah, itu adalah consulting. Biasanya consulting dilakukan ketika ya orang itu udah benar-benar deadlock. Dia sudah terlalu lama terfokus ke pekerjaannya sehingga dia agak kesulitan untuk kemudian menyelesaikan masalah yang ada di luar kendali dia. Nah, biasanya dia butuh consulting untuk melihat juga seperti apa atau apa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Intinya adalah dia bisa melihat dari angle yang berbeda. Maka dalam mengembangkan karyawan kita perlu tahu dulu kebutuhannya. Apakah psikisnya yang bermasalah? Kita kasih konseling. Apakah dia itu potensinya nggak keluar? Sebenarnya dia bagus tapi potensinya nggak keluar. Kita lakukan coaching. Apakah dia nggak punya skill dan knowledge untuk menjalankan pekerjaannya? Kita kasih mentoring dan juga training. Dan begitu juga consulting. Apakah dia benar-benar sudah nggak bisa memikirkan solusi di luar kendali dia? Maka silakan berikan consulting.
Mungkin itu yang bisa saya bagikan rekan-rekan di kesempatan kali ini. Selamat mencoba metode pengembangannya dan semoga rekan-rekan dipermudah dalam mengembangkan tim yang berdampak. Sampai ketemu di video selanjutnya.